Jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks, apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama. Mungkin besok dibalasnya. Kalau kita nggak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia nungguin. Kalau nggak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang nggak pantas atau salah ngomong atau mengkritik atau apalah, jangan langsung dibalas. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Oke teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan. Sebetulnya yang tadi kita udah ngebahas bab husnuzon ya, berbaik sangka. Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqa tuqatih. Kan ayatnya 2 ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka. Karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqa tuqatih. Benar-benar baik sangka. Ini orang kayak gak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka. Apalagi ke Allah yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang. Tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu Ustaz? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga nggak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, orang desa yang nggak, walaupun nggak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi saya pernah umroh bareng seorang bapak petani, yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya. Ada aja masalah kayak masalah di dalam kamar. Misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, 4 orang. Ada yang gak senang AC-nya dingin lah. Ada yang nggak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus nyala, yang satu nggak bisa nyala. Ada yang kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri. Ada aja masalah. Tapi ini orang nggak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia nggak pernah baper, nggak pernah bete, nggak pernah marah, nggak pernah ngomongin yang enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, nggak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan sehingga nggak bisa berburuk sangka. Dia nggak bisa berbaik sangka dan juga nggak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa, tapi sisi lain kalau udah was-wasa berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara 1 jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena nggak ada yang lebih misalnya kan. Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat
Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di padang mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud, ada komunitas ahli sedekah, ada komunitas ahli sholat berjamaah, ada komunitas menjaga pandangan, ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi nggak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya sampai ada hadis 7 komunitas yang di padang mahsyar dapat treatment Allah, yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. Presiden dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal, tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal dan kita kenal namanya, ada yang kita nggak kenal namanya bahkan ceritanya. Tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini nih ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren. Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman nggak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain. Komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi kalau di golongan sahabat Hasan, Husain. Ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisap oleh Allah, mereka jalan berkomunitas karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro a'malahum, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya. Kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan. Dari kuburnya dijemput oleh malaikat. Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di padang mahsyar lewat kelompok selebriti Al-Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisap nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisap, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya Ahlul Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga. Setengahnya lagi ketahan, kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng, ibadahnya mungkin nggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau nggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia nggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, nggak tahu jalan. Dia sekamar itu berlima aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima dan dia nggak komplain. Yang 4 ini komplain, dia nggak komplain. Padahal yang 3-nya komplain, dia nggak. Kenapa? Karena dia ya nggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed, dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu enggak seperti yang biasa, kurang empuk, terus dari bawahnya tuh bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan, tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain, tapi dia dikasih extra bed, enggak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepet-cepetan, pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri, takut, sama orang kampung, takut keluar entah nyasar, kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Akhirnya dia karena takut nyasar, ya udah di kamar aja. Salat subuh di kamar padahal di Mekah. Pak gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustaz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Tapi gak pernah ngomongin aib orang lain. Gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum. Dalam keadaan capek aja bisa tersenyum.
Dahsyat nih orang kayak gini nih, nggak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia. Ini namanya haqqa tuqatih. Husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon, nggak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada, apalagi di kalangan sahabat. Contoh, ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Abdullah. Istrinya Tolhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk secara finansial, bisnis dia, dagangan dia tuh kayak rugi gitu. Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Tolha, jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia, jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih. Begitu dia bangkrut, sepi. Gak ada yang datang ke rumahnya. Orang gak ada yang ngejar dia, gak ada yang ngeramein rumahnya lagi. Nggak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Harusnya kan minimal gantian dong, sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Tolha, tuh lihat teman-teman kamu sekarang. Ketahuan kan siapa yang sejati, siapa yang enggak. Kenapa kata Tolha? Giliran kamu sukses dulu mereka nemenin kamu. Ramai di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut mereka jauh dari kamu. Kata Tolha, enggak, sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik. Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi husnuzon. Ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku. Takut daripada saya minta pinjam uang ke Tolha, tapi Tolha jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin. Kasihan, ya udah deh gak usah datang ke rumah Tolha. Itu yang dipikirin. Coba kalau kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya. Dan itu gak salah, cuman ada orang yang keren. Bisa haqqa tuqatih. Sehingga ayatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kalian mau beramal soleh yang pol, coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa husnuzon? Istrinya Abu Ayyub. Ketika terjadi fitnah, berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Istrinya Abu Ayyub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik gak? Gitu. Oh, tentang Aisyah, ya gimana menurut mama? Kata istrinya Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh? Kata Abu Ayyub, ma'azallah, gak mungkin saya percaya. Karena saya tahu mama orangnya soleha, baik, menjaga diri, gak mungkin macam-macam. Kalau sebaliknya ada orang yang mengatakan engkau hai Abu Ayyub selingkuh, mungkin gak? Ma'azallah, gak mungkin saya selingkuh, kan saya suami setia sama kamu gitu-gitu kan ya. Terus saya gak mungkin selingkuh, gak mungkin berpaling ke yang lain mah, demi Allah gitu. Kata istrinya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah lebih soleha dari aku. Kalau aku gak mungkin, Aisyah lebih gak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja gak mungkin, apalagi Sofwan. Ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari, dia ulik tuh. Gimana ya cara berbaik sangka? Gimana ya cara berbaik sangka? Kan itu harus dicari juga ya. Gak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan yuwaswis. Yang banyak itu kan was-wasah setannya nih. Yuwaswis sufi sudurinas. Ternyata dia benar. Ternyata dia gitu. Ternyata dia nggak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget. Sehingga kita harus melawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya? Mana sisi baiknya ya? Kalau nggak ada, minimal kalau nggak bisa sama sekali, Allahu a'lam. Saya nggak mau komen deh. Saya nggak mau berprasangka apapun deh. Ya udah deh, saya diam aja. Nah ini menunjukkan bahwa ada orang yang haqqa tuqatih. Ada juga yang nggak bisa haqqa tuqatih. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun kalau nggak salah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kalian nggak bisa berbaik sangka total, semua kasus berbaik sangka nggak bisa, minimal mastata'tum, usahakanlah semampu kalian. Ini Al-Quran. Indahnya Al-Quran tuh kayak gitu, balance. Cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan. Padahal ayat itu saling mengutuhkan, saling menjelaskan bayinat antara satu dengan yang lain. Kalau nggak bisa semuanya berbaik sangka, jangan sampai juga kita akhirnya nyerah. Kayaknya susah banget dia berbaik sangka, udah deh kita biasa-biasa aja. Jangan gitu.
Mastata'tum, berusahalah semampu kalian. Yang kalian lewatkan, minta ampun sama Allah. Yang kalian mampu, maka jagalah, dawamkan, istiqomahkan. Fattakullaha mastata'tum. Mastata'tum itu yang mana Ustadz? Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu. Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin buat kita sih nothing tulus lah. Ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya ya. Apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita. Dan kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka, gak ada untung ruginya buat kita. Ya udah kita latihan dari yang itu dulu. Terus kasus-kasus sepele, kasus yang sekedar komen, sekedar broadcast. Kayak misalnya kita lagi di satu grup, beda mazhab. Tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita gak sama dengan kita. Jangan langsung berburuk sangka, nih kayaknya nyepet gua nih. Jangan. Sampai di dalam taklim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya Ustadz, saya mau nanya, gimana orang yang kerjanya masih riba? Langsung diliatin. Lo maksudnya gua? Jangan, karena dia nggak kenal kita dan dia juga nggak tahu. Mungkin dia nanya, memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang, hijabnya belum sempurna. Kita lihat, wah ini ada bahan pertanyaan nih. Pas sesi tanya jawab, Ustadz, apa hukumnya masuk masjid? Hijabnya masih kelihatan kayak orang di sebelah. Nah ini nih. Atau kalau nggak bilang pun sampai bikin dia nggak nyaman gitu. Yang jelas saling apa ya? Yang satu menjaga lisan, menjaga sikap. Yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan. Ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya. Karena buat saya juga mungkin saya pastinya belum hakwa tuqatih. Jangankan keluar, ke rumah aja. Ke keluarga aja belum bisa hakwa tuqatih, tapi baru mastata'tum, masih ikhtiar, masih proses, masih belajar. Dan saya juga belajar. Jangan berpikir, oh Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya. Enggak sama sekali. Yang sempurna di antara manusia cuman Rasulullah SAW. Sisanya lebih. Kemudian kurang dikit, makin kesini tuh makin lemah nih. Sahabat idealnya udah di atas rata-rata. Tabi'in di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. Tabi'in di bawah tabi'in tapi di atas kita. Makin kesini tuh makin ya tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa. Lagian orang bertakwa itu bukan berarti gak pernah berbuat dosa. Ini juga satu celah untuk berbaik sangka teman-teman. Ketika teman-teman punya teman baru atau teman yang udah baru hijrah atau yang udah soleh, jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh ahli ibadah itu gak boleh salah, kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Gak ada orang kayak gitu setelah Rasulullah SAW wafat. Gak ada orang yang gak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna, kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi gak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum, tapi keliru, ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah, sampai akhirnya ditegur. Termasuk Nabi misalnya mengharamkan apa yang Allah halalkan demi nyenengin istrinya. Termasuk Nabi sikapnya bermasam muka dan berpaling. Termasuk Nabi salah fatwa memutuskan masalah tawanan perang. Banyak di Al-Quran itu teguran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Cuman beda sama kita, kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja. Kalau Nabi tidak sengaja. Dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih, keliru. Kalau salah enggak, kalau keliru ya. Keliru dalam sholat pernah, yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, kenapa? Lupa. Nabi tapi kok enggak khusyuk? Bukan enggak khusyuk, Allah bikin kayak gitu, biar Nabi itu jadi teladan buat kita yang pelupa. Sholat, udah berapa rakaat nih? Kan lupa kan? Ya udah deh, kayaknya udah selesai deh. Assalamualaikum. Nah ada teladannya dari Nabi. Kalau kita lupa, ambil yang paling kecil angkanya, jangan ambil angka yang paling besar, keenakan. Baru juga serakaat, kayaknya udah 4 deh. Assalamualaikum. Setiap hari aja sholat serakaat karena pelupa gitu. Nabi pernah lupa 2 rakaat, terus gak perlu diulang 4 rakaat, itu memberatkan. Misalnya sholat zuhur, pas tahiyat awal, udah gitu, ini yang kedua atau yang pertama ya? Kayaknya kedua deh. Assalamualaikum. Di belakang bilang, Mas lagi sholat sunnah? Enggak, zuhur 2 rakaat. Oh ya, langsung sholat lagi 2 rakaat. Tidak perlu diulang. Ya, kok dikasih tahu sih, biarin aja kali. Jangan, biarin. Akhirnya kita nambah 2, kan gak repot ya kalau nambah 2 rakaat ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali kita udah kemana-mana, makan-makan dulu, cari kayak batagor, apa segala macam.
Lo tadi perhatiin gue sholat nggak? Iya. Kenapa? 2 apa 4? 2 sih kayaknya. Oh 2 beneran 2 ya. Udah deh, 2 lagi deh. Enggak, itu mah udah batal, udah jauh ya. Tapi kalau masih duduk, tapi kan udah ngomong Ustaz. Ngomongnya kan yang perlu aja, cuman masalah bab sholat, bukan ngerumpi. Udah ngobrol kemana-mana masalah politik segala macam. Kayaknya tadi kita bener gak sih sholatnya? Udah lama kali, itu ulang lagi dari awal. Nabi pernah kayak gitu? Pernah. Tapi itu bukan salah, keliru. Dalam bahasa fikih itu namanya khata'. Bukan batil. Nabi tidak pernah berbuat batil. Tapi kalau yukhti atau khata' pernah. Cuman gak sengaja. Artinya ya semampu kita aja lah. Berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustadz biar bisa berbaik sangka? Satu, tadi cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks, apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama. Mungkin besok dibalasnya. Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia, nungguin. Kalau gak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang gak pantas, atau salah ngomong, atau mengkritik, atau apalah, jangan langsung dibalas. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin. Di sana udah ngirim tag kan semalaman, nungguin, akhirnya dingin ya. Gak tahu juga, mungkin lebih panas kali ya. Nah, kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh panas, tunggu sampai jadi teh hangat. Baru kita minum, tapi kalau panas-panas diminum. Yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat, dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan. Jangan langsung dijudge. Tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu ternyata secara natural terjelaskan dengan sendirinya. Muncul tabayun yang tidak kita sengaja, bukan kita cari, bukan. Tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini. Akhirnya kita nggak sempat menyimpulkan yang negatif kan? Alhamdulillah selamat gitu. Ustaz, kadang-kadang buruk sangka itu bukan disengaja, muncul aja. Makanya nggak mungkinlah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu was-wasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Kenapa kok salah setan? Ya setan, memang untuk disalahin gitu kan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Enggak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih, gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaiton. Pas kita ada yang enggak enak di pikiran kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kata setan, gua enggak ngapa-ngapain kok ditauz-tauzin sih? Ya emang bagian dia gitu. Masa a'udzubillahi minni. Ya Allah, aku berlindung dari diriku sendiri, kan gak mungkin ya. Gak ada ayatnya, yang ada berlindung dari setan. Intinya cari celah, jangan langsung disimpulkan, biarin aja dulu, larut. Ada masalah, jangan langsung, wah bener nih, jangan, diamin aja dulu. Minimal kalau gak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita nggak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya nggak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih orangnya itu baik, orangnya itu nggak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia bohong lu kemarin, kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya setahu saya dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh.
Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka dalam rangka mastata'tum semampu kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong, dia nggak bisa tolong, kita akan lihat dulu dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia nggak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya, susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong. Kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau nggak ada Ustadz, siapa bilang nggak ada? Nggak mungkin nggak ada, kecuali Firaun. Toh Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya, walaupun sebetulnya dia nggak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin bukan hampir, nggak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertauz di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi tauz itu kayaknya setahu saya itu dua ya. Setan dan Dajjal. Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa pasti ada. Kalau nggak kelihatan sama kita bukan nggak ada, kita nggak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya nggak tahu. Ustadz kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel gimana Ustadz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau nggak ada hubungannya dengan kita kayak isu, informasi, apa yang lagi ngehit atau apa. Itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek gimana Ustadz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Robnya. Karena kalau ini juga nggak bisa, udah nggak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah hubungannya dengan dia apa Ustadz? Ya Allah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. Engkau pasti nggak akan ngecewain saya dong pastinya. Ini nih cara berbaik sangka ke Allah. Akhirnya tawakal modalnya supaya kita nggak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek. Kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa. Dalam ibadah aja bisa berburuk sangka. Dan kalau udah kayak gitu udah nggak nyaman. Ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah. Kok dia egois banget sih puasa sunnah pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya nggak bisa sehari aja dia batal. Nah ini udah mulai muncul sebelnya, nggak nyamannya. Berbaik sangkalah apa? Ya mungkin dia nggak ada hajat yang dia lagi butuhin sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. Ya udah deh nggak apa-apa, mungkin dia punya hajat yang penting. Bisa kayak gitu atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih, tapi agak dikit ganggu kayak lagi sholat berjamaah. Saya pernah ngimamin kan ada ayat-ayat yang kadang-kadang kalau lagi berkesan gitu diulang-ulang ya. Kayak misalnya baca ayat, bukan Ar-Rahman sih kalau itu pasti diulang-ulang sih. Fabi ayyaila rabbikum tukadziban. Ada yang kayak wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wah ini keren nih ayatnya. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Diulang lagi. Kenapa? Lagi mensugesti diri. Gak usah khawatir deh beramal soleh. Karena pasti gembira hasilnya. Pasti dibahagiain Allah. Pasti Allah balas. Gak mungkin dikecewain. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di belakang kadang-kadang makmumnya mungkin gak bisa berbaik sangka. Tapi gak fatal juga sih. Jangan-jangan Ustadz lupa nih. Annalahum jannat. Karena kebenaran dia hafal. Annalahum jannat dibenerin. Saya wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Ya. Seandainya bisa ngomong, tahu. Cuman kan nggak bisa ngomong dalam sholat ya. Jadi bukan saya lupa, lagi menikmati ayat yang menurut saya berkesan gitu. Tapi kayak dibener-benerin, teriak satu masjid, Analahum jannat. Dia baru tahu Analahum jannat dari yang di depan. Dan dia juga gak hafal aslinya. Jadi kayak, wah ternyata itu ya. Ya udah deh, rame-rame yuk. Analahum jannat gitu. Apaan sih? Ada yang kayak gitu. Pernah sekali kayak gitu, sholat dibenerin dari belakang. Pernah saya gak ngerasa lupa gitu. Terus akhirnya apa? Saya sebagai imam kan gengsi gitu kan. Pas Analahum jannat, Analahum jannat.
dilebay-lebayin iramanya gitu biar yang pengen ngasih tahu kode gitu. Gue hafal, cuman lagi kayak khusyuk gitu sih. Intinya adalah berburuk sangka itu emang gak nyaman. Dalam ibadah aja gak nyaman. Padahal itu bukan hal yang fatal kan. Mungkin justru makmumnya kayak kasihan ya ustadznya ya. Udah 5 kali ngulang gak lewat-lewat. Udah deh kita benerin. Kalau berbaik sangkanya imam ya kepada umum. Kalian baik banget sih dibenerin. Padahal saya gak salah loh. Kasihan deh lo gitu. Jadi artinya ya berbaik sangka semampu kita. Terus ada yang ketiga. Gimana caranya biar gak terjadi berburuk sangka. Kita nih sebagai orang yang kadang-kadang suka bikin masalah, suka bikin syubhat istilahnya. Apa itu syubhat? Sesuatu yang berpotensi salah faham. Itu namanya syubhat. Sesuatu perkataan, perbuatan, posting kalau dalam bahasa sosmed itu yang berpotensi orang salah faham. Nah, kitanya yang harus tabayun segera sebelum terjadi kesalahpahaman. Contoh, saya posting main air di laut pakai celana pendek. Kan berpotensi orang salah paham ya. Wah Ustadz kok celana pendek gitu kan. Akhirnya di caption not itu pakai knee band. Saya menutup lutut pakai kayak ikat lutut gitu. Jadi tetap ketutup. Ini pakai knee band loh ya, ditutup di pakai yang agak kayak ketat gitu. Cuman warnanya warna kulit. Kenapa tuh harus pakai celana pendek? Ya aja main papan pakai celana panjang, jeans pula gitu kan ya. Kan jadi bid'ah gitu kan. Gimana saya mau deketin teman-teman surfing, sementara saya dianggap ahli bid'ah dalam mazhab surfing. Kecuali saya pakai shortboard, yang emang dia lebih modern, sehingga saya bisa pakai wetsuit gitu kan, pakaian kayak nyelam gitu yang panjang. Tapi kebenaran karena emang masih belajar, biar lebih gampang pakainya yang longboard, selong mungkin. Kalau bisa 10 meter gitu kan. Selong mungkin biar lebih stabil kan. Makin long, makin lebar, makin tebal kan makin stabil tuh. Walaupun berat sih kalau kena lumayan gitu. Ngambil yang paling long, makin bold. Sehingga mazhabnya itu makin kayak, wah single fins or die gitu kan. Satu fin atau gak usah sama sekali deh, gak usah pakai fins gitu. Akhirnya ngikutin mazhab teman-teman yang emang mereka punya prinsip bahwa kalau long itu celananya pendek Ustaz, bajunya geleber gitu Ustaz, terus kayak gitu-gitu. Oh ada yang gitu-gitu ya? Iya ya Ustaz, ya udah deh biar saya nggak diahliin bid'ah, biar bisa dekat sama mereka, ngobrol santai. Ya udah pakai celana pendek, cuman biar nggak jadi syubhat, ditutup lututnya. Ini namanya mentabayun sendiri sebelum dipertanyakan oleh orang lain. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak misalnya kita lagi ke satu wilayah yang mereka baca Qur'annya itu kalau sholat bismillahnya dijaharkan. Ada yang mazhab jahar, ada yang enggak. Kalau saya kan ngambil mazhab yang sir, tapi baca cuman enggak dijaharkan. Nah pas lagi di sana kita bisa jelasin, maaf ya saya mungkin baca cuman sir gitu. Biar orang, Al-Fatihah enggak pakai bismillah. Nah diperjelas. Kalau perlu bismillahnya yang biasa, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai irama tapi jelas gitu. Supaya orang lain, oh ya tenang deh kalau gitu. Jadi kita kayak tabayun sendiri, itu perlu. Apa dalilnya Ustaz? Nabi pernah kayak gitu. Nabi suatu malam lagi nganterin istrinya pulang. Karena dari masjid, Nabi enggak nginep di rumah istri yang itu. Cuman dianterin pulang. Pas lewat di sebuah lorong kayak gang gitu yang agak-agak remang-remang. Nabi berdua dengan cewek, lagi nganterin cewek ini pulang. Dan itu adalah istri beliau. Tiba-tiba lewat sahabat. Sahabat ngelihat Nabi sama cewek, langsung mereka mempercepat langkahnya. Nabi, pergi aja. Pergi aja mereka, dipanggil sama Nabi. Sebentar kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia istriku, kata Nabi. Ini adalah Sofia istriku. Kata sahabat, ya Rasulullah, gak mungkin kami berburuk sangka kepadamu. Kata Nabi apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di dalam aliran darah kalian. Maksudnya apa? Dia tahu banget yang kalian rasain. Mungkin sekarang kalian gak akan ada apa-apa. Nabi sama cewek, pergi aja gak usah dipikirin. Udah disimpan. Besok ada yang ngomongin atau ngelihat sekali lagi. Bener ya kayaknya semalam yang kita lihat. Nah jadi gitu tuh. Daripada jadi omongan, maka Nabi langsung tabayun. Sebentar. Ini Sofia istriku kata Nabi. Oh iya berarti udah gak ada fitnah. Ini namanya tabayun langsung. Kadang kita sebagai objeknya yang harus aktif.
Kalau kita lihat sikap kita, postingan kita, ucapan kita, teks kita, caption kita tuh bisa mengundang salah faham orang yang membaca. Dan itu kan banyak tulisan-tulisan yang kalau orang baca salah faham. Kenapa salah faham? Karena mungkin memang tulisannya agak-agak multitafsir. Maka butuh kayak footnote-nya, butuh penjelasannya, butuh apanya. Itu namanya tabayyun. Jangan tunggu orangnya, jangan suuzon dong, tabayun dulu. Kalau emang yang kita lakukan emang akan muncul potensi salah paham, kita aja yang langsung tabayun. Termasuk kayak lagi lagi bikin event. Saya beberapa kali bikin event, muhasabahnya pakai back sound. Saya udah minta fatwa, saya tanya Ustadz Abdul Somad, Ustadz, saya muhasabah pakai back sound, boleh nggak Ustadz? Di dalam masjid atau di luar? Di luar, boleh. Tanya ke yang lebih senior lagi, namanya Bang Zikri, kakak kelas saya namanya Dr. Awalu Zikri, dokter di bidang fikih. Berarti beliau kan lebih ini lagi ilmunya. Bang, saya pakai backsound tapi di luar masjid, di gedung gitu pas muhasabah. Boleh enggak? Doa itu ibadah mutlak kata beliau. Arti ibadah mutlak tidak terkait dengan cara tertentu, maka boleh selama backsoundnya tidak berlebihan. Kalau backsoundnya mungkin yang lebih kenceng daripada doa mungkin ya agak-agak gimana gitu kan ya. Terus pakai dulu kan jarang ada tablik akbar pakai flashlight ya. Terus kita bikin tablik akbar beberapa kali pakai flashlight. Pas bagian apa? Pas bagian lagu Indonesia Pusaka. Pakailah flashlight. Mulai dihujat nih. Dihujatnya apa? Kajian kok kayak apa gitu kan ya. Kayak ikut agama lain atau apa gitu. Kayak pakai lilin atau apa gitu. Oke. Saya yang salah. Lupa tabayun. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Qadarullahnya. Sekarang banyak para habaib. Masya Allah. Mereka selawatan juga di acara crowd event gitu pakai flashlight kan. Ada Habib siapa gitu. Yuk kita selawatan nyalain flashlightnya. Buat apa sih? Buat lebih semarak. Lebih semangat gitu. Termasuk Ustadz Abdul Somad juga bikin pakai flashlight. Karena saya juga ngomong sama Ustadz Abdul Somad kan sering kontak-kontakan. Ustadz saya pakai flashlight loh dan dituduh gini-gini. Kata Ustadz Abdul Somad, kita bikin komunitas yuk. Komunitas apa? Komunitas korban tahzir kata beliau. Karena kayak saling curhat-curhat gitu. Oh iya Ustaz, maksudnya nggak apa-apa selama itu bukan di dalam masjid. Akhirnya besok-besok kalau saya bikin event, saya jelasin ini di luar masjid ya gitu. Ini nggak di ini di gedung ya. Ini kenapa saya bikin 2 event, satu di masjid, satu di luar masjid? Karena emang ada kondisi yang memang beberapa teman-teman yang mungkin baru belajar, pengen nyaman dalam taklim itu butuh dipancing dengan sesuatu yang gimmick. Sehingga kita bikin, jangan sampai kita lakukan itu di masjid, akhirnya di luar masjid. Jadi tetap semua dapat menunya deh. Yang udah medium dapat menu medium. Yang udah bold dapat menu bold. Menu bold. Yang masih light dapat menu light. Bertahap, setiap orang berproses. Kalau yang pengen bold, datang aja ke Al-Latif pas kajian tarbiyah saya. Teman-teman pemuda aja tahu gimana boldnya kajian kita tentang masalah pergerakan. Itu bold banget, pasti akan bosan. Kalau yang di sini medium, ada yang lebih light lagi, ada. Dan makanya sekarang saya agak sedikit tambahin. Yang dulu mungkin entertainnya lebih banyak, gaming yang lebih banyak, sekarang naikin level dikit. Kayak gitu-gitu kan, ini proses dalam dakwah. Tapi harus tabayun supaya tidak jadi syubhat, jadi salah faham. Kadang-kadang lupa tabayun, namanya juga fattakullaha mastata'tum. Semampu kalian, semampu kita aja. Jadi 3. 1, cari celah. 2, apa tadi teh? Mengingat kebaikan. 3, kita sebagai objeknya yang kalau bisa menjelaskan supaya tidak terjadi salah paham. Ini aja yang mungkin saya bisa share tentang berbaik sangka. Karena berbaik sangka ini adalah salah satu modal penting kalau kita mau membangun sosial yang yang nyaman, masyarakat yang nyaman, hubungan pertemanan yang nyaman, keluarga yang nyaman. Salah satunya adalah dengan berbaik sangka. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yuk kita tutup dengan muhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita akan sama-sama berdoa untuk guru kita Ustadz Arifin Ilham yang mungkin sedang Allah uji dengan sedikit drop. Jadi beberapa hoax itu mungkin saya juga tabayun ke keluarga beliau itu cuman hoax. Tapi drop sempat kemarin sampai sekarang dirawat. Insya Allah mudah-mudahan sama-sama di seluruh Indonesia kita mendoakan beliau. Semoga Allah segerakan kesembuhannya dan dijadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Fattaqullaha mastata'tum. Walaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul
terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi. Lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah
sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap
keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu. Rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain. Sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan kalau berdoa, jangan berdoa seperti itu. Doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan
seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela. Dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dila, wa inna a'wajad dila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut. Walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri. Demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar. Kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala
senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat, akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela, justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa ayyakunu khairam minhum, wala nisa'um min nisa', asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja, tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan
Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.